bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kehadirat Allah, memanjatkan puji dan puja atas nikmat yang diberikan kepada kita. Hari ini bersama-sama kita mempelajari ayat-ayat Allah yang merupakan pedoman bagi manusia ini untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi barometer kita itu tidak hanya kebahagiaan di dunia tetapi di akhirat. Walaupun minimal di akhirat yang bahagia. Jangan kebalik, di dunia bahagia, di sana tidak ya. Padahal di sana itu selama-lamanya. Mitra Persada, hari ini kita sampai pada surat Yusuf, surat Yusuf ayat wa kadzalika yajtabika, ayat 6. Kita baca lebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Wa kadzalika lan semono uga ai kama tegese kaya barang ro'aita kang wus weruh sira he Muhammad yajtabi milih ka ing sira Muhammad, yakhtaru milih sapa Gusti Allah ka ing sira, sapa Rabbuka pangeran sira. Ni wa yu'allimu lan murui sapa Rabbuka ka ing sira min ta'wil ahadits. Jadi ini kepada Nabi Yusuf ya. Min ta'wil ahadits saking takwile utawa tafsire pira-pira. Pak, tadi suaranya kecil Pak di barusan. Oke, saya pause dulu nggih. Kita ulang mawon. Harus nggih. Nggih, diulang mawon. Tes rene. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa lil muallimina wa lil masyayikhina, khususan guru-guru kula panjenengan sedaya. Nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa khosatan muallifu hadzal kitab tafsir al-jalalain lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mitra Persada, kita bersyukur karena Allah memberikan nikmat kepada kita. Hari ini bersama-sama mempelajari ayat Al-Quran yang merupakan firman Allah yang menjadi pedoman kita supaya bahagia di dunia dan di akhirat. Bahagia di akhirat saja, di dunia tidak masalah. Bahagia di dunia akhirat, nah itu yang kita inginkan. Ya minimal di dunia tidak bahagia tapi di akhirat bahagia, karena di akhirat itu adalah selama-lamanya. Kita telah sampai surat Yusuf ayat 6. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Wa kadzalika
lan semono uga ae kama tegese kaya barang ro'aita kang weruh sira Yusuf ya tapi milih ka ing sira yakhtaru tegese milih ka ing sira sapa Rabbuka pangeran sira. Jadi diangkatnya seorang manusia untuk menjadi nabi atau utusan atau rasul itu adalah pilihan Allah. Tidak ada yang bisa membantah ya. Kalau Allah sudah memilih, kita ini kan sudah dipilih oleh Allah. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dai, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi apalah ya, penjual apa begitu, ada yang menjadi pemimpin. Ini sudah dipilih oleh Allah, maka kita gunakan pilihan Allah itu sebaik-baiknya. Itu bagian dari amanat Allah. Ketika kita menjadi seorang ibu, berarti kita dipilih untuk menjadi pemimpin anak-anak. Ketika menjadi bapak, berarti menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau di dunia kan ada laporan pertanggungjawaban kinerja begitu. Nah, di akhirat itu ada tanggung jawab dari semua perbuatan kita. Wa yu'allimu lan milih sapa Rabbuka ka ing sira min ta'wil hadisi ing saking tafsire pira-pira cerita ay takbirur ru'ya, takbir dari mimpi. Jadi Nabi Yusuf itu pernah bermimpi sebagaimana Nabi Ibrahim pernah bermimpi, Nabi Muhammad SAW juga pernah bermimpi, dan mimpinya para nabi ya nyata. Manusia ini juga kadang-kadang sebelum ada kejadian tertentu dia mimpi dulu. Nah, ini namanya pilihan Allah. Dia diberi firasat atau diberi pengetahuan sebelum hal itu terjadi. Ya, saya ini dulu juga begitu ya. Ada wanita memberikan emas kepada saya. Pada wanita itu belum saya ketahui siapa orang ini. Itu entah mimpi entah bunga tidur, pokoknya begitu. Ternyata 6 bulan berikutnya saya ketemu dengan orang tersebut. Nah, ini ketemu ya akhirnya bernasib baik. Ya, saya pernah mimpi waktu MTQ ya, itu di nasional itu mimpinya itu malamnya salah satu ada 5 soal, ada salah satu soal yang saya salah membaca. Ternyata dalam praktek besok paginya betul-betul saya salah 1 kali. Waktu itu ditanya sama Pak Agil Munawar itu, tadi malam mimpi apa gitu. Wah, ya Allah, beliau kok kebetulan nanya begitu. Salah 1 Ustaz, nyata toh. Jadi kadang-kadang mimpi itu nyata. Nah, kalau mimpi buruk, kalau bisa tidak usah diceritakan, biasanya itu dari setan ya. Nah, berlindunglah kepada Allah dari mimpi tersebut. Min ta'wil ahadisi ay takbirir ru'ya. Wa yutimmu lan nyampurnaake sapa Rabbuka nikmatahu ing nikmate Rabbuka alaika ing atase sira Yusuf bin nubuwati, kelawan kenabian. Nikmatnya Allah kepada Nabi Yusuf itu yang sempurna adalah berupa diangkatnya menjadi nabi. Wa ala ali Yaqub lan ing atase keluargane Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putranya diantaranya ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin, ada 12 ya. Ya sebagaimana disebutkan di dalam surat Yusuf ini. Auladihi tegese putra-putrane Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim.
Ada lagi satu putra Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail, yang nanti menurunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nabi-nabi dari Bani Israel itu banyak sekali. Ini keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu istilah lain adalah Israel. Nah, Bani Israel itu keturunan Israel, keturunannya Nabi Yakub. Ada Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Yahya, Isa, Musa, Harun, Sulaiman, Dzulkifli, Dawud, Ilyasa, banyak sekali. Itu nabi-nabi dari Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihis salam. Nah, di antara putra Nabi Yakub itu, putra kandung itu Nabi Yusuf alaihis salam, yang menjadi nama surat keberapa ini ya? Surat ke-12 dalam Al-Quran, surat Yusuf. Jadi kisah manusia yang disebutkan dalam satu surat itu hanya kisah Yusuf. Kalau kisah Nabi Ibrahim itu ada 25 surat. Kisah Nabi Adam itu banyak, tapi tidak sebanyak Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman juga begitu. Nabi Musa juga berbagai tempat ya, Al-Baqarah, Asy-Syu'ara, Al-A'raf, surat Hud dan seterusnya. Ini seperti itulah Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu, hai Yusuf, kama kaya bareng atamma kang wus nyampurnaake sapa rabbuka ing nikmat bin numbuwati kelawan den angkat dadi nabi ala abawaika ing atase wong tua loro mingko belu saking sadurunge iki. Ya, abawaika itu di sini adalah Ibrahim, rupane Nabi Ibrahim, wa Ishaq lan Ishaq. Jadi disebutkan di situ nasabnya Nabi Yusuf, yaitu Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ishaq, punya putra Nabi Yakub, punya putra Nabi Yusuf alaihissalam. Inna rabbaka setuhune pangeran sira iku alimun, zat kang ngudaneni bi khalqihi kelawan makhluke rabbaka, hakimun tur wicaksana fi sunaihi ing dalem pendamelane rabbaka bihim kelawan khalqih, kelawan makhluk. Ini adalah pembukaan dari cerita yang panjang di surat Yusuf ini. Allah menyebutkan, pertama Allah memilih Nabi Yusuf sebagai nabi, kemudian Allah menyebutkan nikmatnya kepada Yusuf dan mbah-mbahe, abahnya, kakeknya, kemudian buyutnya. Ini inna rabbaka alimun hakim. Gusti Allah itu mengetahui, maha mengetahui dan maha bijaksana. Kalau kebetulan kita ini memiliki nasab yang baik ya, putra seorang ulama atau cucunya seorang ulama atau canggahnya seorang buyutnya ulama gitu, maka itu adalah cukup baik ya, nasib yang cukup baik, walaupun tidak paling baik, karena yang baik itu adalah yang memunculkan eksistensi dirinya, bukan ini saya tuh anaknya kiai, tapi dirinya sendiri udah bahkan pencoleng gitu ya. Jadi yang bagus itu kalau dirinya sendiri itu menjadi orang baik, bahkan melebihi orang tuanya. Itu baik, itu jos itu. Kalau orang tuanya saja yang baik, dirinya kurang, ya kurang bagus lah. Tapi orang yang mempunyai nasab yang baik itu termasuk yang memperoleh kedudukan posisi yang bagus, nasibnya baik. Misalnya anaknya ulama dan kelakuannya bagus gitu ya. Nah ini, atau anaknya orang yang ganteng, orang yang kaya. Nah ini nasabnya nasab kekayaan. Tapi
yang paling bagus adalah yang paling bertakwa. Meskipun anaknya orang hitam, anaknya orang miskin, tetapi dia bertakwa, sepenuh hati menjalankan syariat Allah. Nah, itulah orang yang dicintai oleh Allah. Nabi Yusuf itu salah satunya. Laqad kana teman-teman was ana fi khabari Yusuf ing dalam ceritane Nabi Yusuf wa ikhwatihi lan dulur-dulure Nabi Yusuf wa hum utawi ikhwatihi iku ahada asyara ana 11. Tunggale Nabi Yusuf itu ada 11. Tambah Nabi Yusuf berarti ada 12. Ayatun utawi pira-pira ayat, ibarun pira-pira pelajaran lisa ilina kedue wong-wong kang padha takon an khabarihim saking ceritane ikhwatihi Yusuf lan ikhwatihi lan dulur-dulure Nabi Yusuf. Baru dimulai cerita permulaan dari kisah Nabi Yusuf. Qalu iku nalikane ngucap sapa ba'du ikhwati Yusufa, sapa setengahe dulur-dulure Yusuf. Jadi tunggal-tunggale Nabi Yusuf itu yang mempertanyakan gitu. Ini ayah ini kok kasih sayangnya ndak adil kepada kita, itu kurang, kepada Yusuf itu kok kayaknya lebih gitu. Libatihim kedue setengah ikhwah la Yusufu yakti utai Nabi Yusuf utai Yusuf mubtadaun dadi mubtada wa akhu lan dulur-dulur lan saudarane lanang Yusuf itu Bunyamin syaqiqihi dulure Yusuf Bunyaminu ya, iku ahabu luweh den tresnani khobarun dadi khobar ila abina maring abah kita minna tinimbang saking kita. Saudara-saudara Yusuf itu berbisik-bisik, ini Yusuf kok sayang sekali sama abah kita, melebihi sayangnya kepada kita. Wa nahnu lan utai kita iku usbatun ay jamaatun, kelompok. Kita ini kelompok yang lebih banyak dibanding Yusuf. Yusuf hanya 2, Bunyamin. Kita ini ada berapa? Berarti 10 orang. Inna abana setuhune utai abah kita Nabi Yakub iku lafi dolalin yakti ing dalem sasar khotoin salah mubinin kang pertelo bayinin pertelo biisarihima kelawan milih Yusuf lan Bunyamin alaina ngalahake ing atase kita. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi orang tua itu harus adil terhadap anak. Adil. Jadi kasih sayang harus kelihatan adil. Kemudian ya penempatan posisi itu harus adil. Tapi kalau sangu ya tidak sama. Misalnya anak yang kuliah, sangunya pasti lebih besar dibanding anak yang masih TK, SD begitu. Itu adilnya ya di situ itu. Wat usai'in fi maudhi'ihi, delehne sesuatu pada tempatnya. Ini sebate sing kuliah ya butuhe akeh, sangune akeh. Yang SD ya butuhe tidak sebanyak yang kuliah, maka ya lebih sedikit. Itu namanya adil juga. Adil itu tidak harus selalu sama. Tetapi dalam pandangan saudara-saudara Yusuf ini, Yusuf itu lebih disayang oleh abah kita, Yusuf dan Bunyamin. Setelah begitu mereka punya rencana jahat. Nah, ini akibat dari orang tua yang pilih kasih itu menimbulkan kecemburuan. Tapi tindak lanjut dari saudara Yusuf yang nanti itu punya rencana membunuh atau masukkan ke lubang sumur, itu pun juga perbuatan jahat, tidak boleh. Jadi
Tidak boleh cemburu atau dengki sehingga menimbulkan mengakibatkan perbuatan jelek selanjutnya. Tidak boleh. Itu pertama kan, kalau orang tua tidak adil kan, orang tua berbuat salah. Jangan sampai kesalahan yang dimiliki oleh orang lain menimbulkan kita berbuat salah juga. Kita yang tadinya tidak mempunyai kesalahan, akhirnya mempunyai kesalahan karena melakukan perbuatan tercela, walaupun itu disebabkan oleh orang lain. Kok tulu patenono sira kabeh Yusufa ing Yusuf, awit rohu utawa oncalno sira kabeh hu ing Yusuf ardon ing bumi, ai bi ardin ba'idatin, tegese ana ing bumi kang adoh, yahlu sing ora weruh lakum kedue sira kabeh apa wajhu abikum, wajahe abah sira kabeh, sing sekirane abahmu, abah kita ini ndak tahu di mana Nabi Yusuf itu dibunuh atau dibuang. Bi ayyakbala kelawan yenton rimo sapa abuikum alaikum ing ngatasé sira kabeh, wala ya tafid lan ora mengo sapa abikum li ghairikum kedue liyane sira kabeh, watakunu lan ana sapa sira kabeh mimbati saking sause mateni Yusuf utawa dibuang ai ba'da qatli Yusuf atau sause den pejahi sapa Yusuf, awit autarhihi utawa den buang sapa Yusuf, kauman iku kauman kaum salihina kang soleh bi anta tubu kelawan yen tobat sapa sira kabeh. Nek sampean wis mateni Yusuf utawa buang sira kabeh jan iso tobat, kauman salihin. Kala ngucap sapa qailun wong kang ngucap, tegese salah satu dari saudara Yusuf, minhum saking ikhwatihi dulur-dulure Nabi Yusuf, wa utawi qailun iku Yahuda, asmane Yahuda dalam tafsir Jalalain ini. Yahuda saudara Nabi Yusuf. La taqtulu, aja mateni sira kabeh Yusufa ing Yusuf, wa alqulan buangen sira kabeh, uncalno sira kabeh hu ing Yusuf, itrahuhu uncalno buangen ing Yusuf fi ghayabatil jubbi ing dalem ya barang gaib sumur ai madlamil bi'ri, petenge sumur yang mungkin jauh dari pemukiman. Wa fi qira'atin bil jam'i, dalam salah satu bacaan Al-Qur'an itu dengan jamak ya. Ya takit mongko bakal nemoni hu ing Yusuf sapa ba'dus sayarati setengahe wong-wong kang lunga al musafirina, setengahe wong kang lunga. Ya, dulu kalau masa dulu kan, apalagi di Arab ya, di Timur Tengah itu mereka berdagang, pergi ke tempat jauh lah, lewat jalan begitu ada sumur, ada tempat air di situ, supaya nanti ditemukan oleh musafir, biar dibawa saja Yusuf itu. Nah ini karena cemburu tadi. In kuntum lamun ono sapa sira kabeh iku fa'ilina wong-wong kang nglakoni ma aratum ing barang aratum kang ngarepake sapa sira kabeh minat tafriki, rupane saking misah, faktafu mongko ngalap cukup sira kabeh bidzalika kelan mengkono dibuang ning sumur. Aja kok pateni, kok malah bahaya. Abah teh kok piye jawab? Lho diguang lho. Diguang kan nanti ditemu orang. Pokoknya wis ora awak dhewe lah. Nanti kan kita jadi tenang. Kalau masih di tempat kita aja kita ini sakit hati, makan hati. Nah, inilah mitra persada. Unsur kerukunan, keguyuban itu sangat penting. Baik orang tua masih ada maupun orang tua sudah meninggal dunia. Terutama yang sudah meninggal dunia,
harus kita jaga kerukunan, jangan rebutan warisan akhirnya tukaran, bermasalah hukum di pengadilan. Itu sayang sekali. Kan sebelumnya kita tidak punya apa-apa kan, warisan itu kan ya kita tidak beli, masa ditinggal orang tua kita jadi tukaran. Ini namanya tidak mengedepankan akal sehat, karena ingin memperkaya, padahal rezeki kita sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu ngucap sapa saudarane dulur-dulure Nabi Yusuf, ya abana, duh bapak kita, duh abah kita, malaka menapa panjenengan iku la tak mauna, mboten percaya panjenengan na ing kita ala Yusuf ing atase Nabi Yusuf, wa inna lan setune utahe kita lahu kedue Yusuf iku la nasihuna yakti dadi wong-wong kang nasihati lako